Shalom dulu, bagaimana kabarnya saudara? Baik? Luar biasa ya. Waduh, ada banyak wajah-wajah baru. Welcome to MSC Church, so glad. Oke, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Yuliana. Kita tahu ya, Tuhan itu bergerak sesuai dengan musim, sesuai dengan season. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu Tuhan ini sekarang ini lagi di season apa, lagi di musim apa. Karena supaya kita tahu what is the next instruction, instruksi apa yang Tuhan sedang ingin katakan kepada kita. Apakah ini lagi sedang musim menanam? Apakah ini sedang musim menuai? Apakah ini musim kita harus diam menunggu, atau musim kita harus bergerak? Makanya di sini kita belajar untuk kenali apa itu musim Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting ya saudara. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Jadi bagi bangsa Yahudi dan juga di Alkitab, katakan ini adalah peringatan yang paling penting setelah hari Paskah. Jadi bukan Natal ya. Peringatan yang paling penting bagi Tuhan setelah Paskah itu adalah hari Pentakosta. Apa artinya? Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani. Pentakosta artinya 50. Jadi angka 50 itu adalah 50 hari setelah kita merayakan Paskah. Dihitung 50 hari atau 7 kali hari Sabat, itu adalah hari Pentakosta. Angka 50 itu berarti adalah pembebasan. Di tahun ke-50 semua hutang dibebaskan. Jadi ada satu meaning yang begitu penting di angka 50 ini, di hari ini. Dan di hari Pentakosta, bangsa Yahudi dikatakan dia merayakan hari panen gandum. Jadi mereka pergi ke Bait Allah, mereka kasih persembahan, mereka kasih offering atas ucapan syukur karena mereka lagi hasil panen nih, atas berkat Tuhan. Dan mereka juga kasih ucapan syukur atas pemberian 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perjanjian baru, perjanjian lama, sebenarnya ada kejadian penting di hari Pentakosta ini. Di perjanjian lama, kita bisa lihat di perjanjian lama ini, di hari Pentakosta, Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan ingin kasih pada saat bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan ingin kasih what is the next step. Apa sih instruksi selanjutnya kepada bangsa Israel? Bagaimana caranya mereka hidup sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan? Dan kita lihat Tuhan tunjukkan kehadiran dengan api ya. Ada api yang turun di atas gunung ini dan turun sampai ke bawah ke kemah imam. Dan api yang begitu dahsyat sampai nggak ada orang yang bisa mendekat. Jadi api ini begitu dahsyat, orang-orang takut. Dan di perjanjian baru kita bisa tahu ada kejadian di hari Pentakosta, Roh Kudus turun di atas murid-murid Yesus. Jadi Roh Kudus ini seperti lidah api ya, lidah api yang turun di atas setiap murid tapi nggak membakar. Api yang tadinya begitu dahsyat yang bisa membakar menjadi api yang turun di atas setiap murid tapi nggak membakar. Jadi api ini turun kepada setiap orang percaya dan akhirnya menyala, membakar untuk relevansinya dengan kita adalah menyala di dalam kita seperti api Roh Kudus itu terus membakar yang menjadi para pengikut Tuhan di dalam gereja. Jadi Pentakosta ini adalah awal berdirinya gereja di perjanjian baru. Jadi ini pertama kali gereja itu dibangun pada saat Pentakosta. Hari ini kita belajar bagaimana sih how to apply hari Pentakosta ini dalam kehidupan kita. Kita belajar yang pertama adalah kita ikuti perintah Tuhan, mengetahui perintah Tuhan, ikuti instruksinya. Yang kedua, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Poin yang pertama, saya masuk poin yang pertama. Mengetahui perintah Tuhan, ikuti instruksinya. Di Lukas 24 ayat 49 kita bisa baca sama-sama. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi
kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah Yesus mati, Yesus bangkit, pada Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus minta apa? Tinggal. Kamu tetap tinggal ya di kota ini. Di kota apa? Yerusalem. Tinggal di Yerusalem untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa ini apa? Janji Bapa ini adalah Roh Kudus. Kata Yesus, Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebagai orang percaya, kita bukan hanya dibaptis dalam air, tapi kita juga dibaptis dengan Roh Kudus. Kata Tuhan di Kisah Para Rasul 1:8, yang tadi dia katakan, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan dari tempat tinggi ini bicara soal siapa? Roh Kudus. Kisah Rasul 1:8 ayat katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, akan menerima power kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kuasa. Kuasa itu bahasa Yunani ya. Bahasa Yunaninya dunamis. Kuasa ini artinya apa? Ada kekuatan, ada strength, ada kemampuan, ada otoritas, ada mujizat, ada kuasa untuk bersaksi dengan keefektifan besar. Jadi kalau kita ngomong lebih powerful gitu ya, nggak cuman seperti orang lain asal kita lagi mau bersaksi tapi dia nggak mau dengerin. Tapi ternyata pada saat ada dipenuhi dengan Roh Kudus, kita lebih bersaksi lebih efektif. Jadi kuasa dunamis ini adalah kuasa untuk dikatakan dari artinya adalah bisa mengusir roh jahat. Kuasa itu diberikan kepada kita kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kuasa itu apa? Bisa menyembuhkan orang sakit. Itu kuasanya. Kuasa ini juga dikatakan apa? Bisa kita menjadi saksi Kristus yang lebih efektif. Pada saat kita mau ajak orang ke gereja, akan lebih efektif kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita mempunyai kata-kata yang tepat sehingga orang itu mau dengar gitu loh. Sehingga orang itu, oh ya make sense ya, ya udah deh saya ikut gitu. Kuasa ini juga membuat kita semakin connect hubungannya dengan Tuhan. Tadinya kita nggak ngerti, Tuhan maunya saya apa sih? I don't understand. Tuhan, I don't know what to do at this point. Tapi karena kita punya kuasa Roh Kudus, kita akan tahu what is the next step. Langkah apa yang harus kita tempuh. Jadi semakin kita mempunyai satu kuasa Roh Kudus, kita dipenuhi, kita semakin tahu apa sih yang kita lakukan ini, kita menyenangkan Tuhan atau ini mendukakan Tuhan. Jadi pada saat murid Yesus tetap berkumpul bersama di satu tempat sambil menanti-nantikan janji Tuhan. Alkitab mencatat selain 12 murid Tuhan, selain 12 disciple itu, Tuhan itu juga menampakkan diri kepada siapa? 500 murid lainnya. Jadi setelah bangkit, dia kasih tahu ke semuanya untuk tinggal tunggu janji Tuhan di Yerusalem. Disuruh tunggu tanpa Tuhan bilang kapan Roh Kudus itu akan turun. Dan di hari Pentakosta, akhirnya ada berapa murid yang menerima pencurahan Roh Kudus, kemudian akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus? 120 murid. Jadi begitu banyak murid Yesus yang diundang untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Tadi kita tahu ada 500, belum termasuk 12 disciple, tapi ternyata yang datang hanya 120 murid. Hampir seperempat dari total. Apa yang kita lakukan pada masa berapa dari kita yang lagi menunggu janji-janji Tuhan terjadi? Mungkin ada beberapa dari kita yang lagi doa tapi belum dijawab. Mungkin ada beberapa kita lagi berharap ada breakthrough terjadi. Breakthrough di financial, breakthrough di bisnis, breakthrough di keluarga, breakthrough di marriage. Tapi belum kelihatan ada jalan keluarnya. Apa yang kita lakukan pada saat kita lagi menanti-nantikan janji Tuhan? Pada waktu Musa diberikan 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, karena Musa begitu lama ya, dia naik ke atas gunung
untuk terima 10 perintah Tuhan, tapi dia lama. Akhirnya bangsa Israel ngapain? Dia membuat patung lembu emas. Akhirnya mereka nyembah patung karena terlalu lama si Musa. Akibatnya 3.000 orang meninggal di hari itu. Dan di perjanjian baru, pada waktu murid Yesus tetap berkumpul, tetap menunggu, menanti-nantikan Tuhan, akhirnya apa? Mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan pada waktu Petrus bersaksi mengenai siapakah Yesus, yaitu Sang Mesias penyelamat kita yang sudah mati, bangkit di hari ketiga, akhirnya 3.000 orang bertobat. Jadi dari yang 3.000 orang mati, jadi 3.000 orang bertobat. Itu kuasa Roh Kudus. Kalau kita sabar, kalau kita percaya, kalau kita setia dalam menantikan Tuhan, menantikan jawaban doa, maka Tuhan akan kasih kita langkah apa yang harus kita tempuh. What's decision, keputusan apa yang harus kita buat. Dan jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana dengan kita dalam masa penantian kita? Apakah kita nggak sabar? Kita akan cari jawaban dari tempat lain? Kita nyembah Allah lain? Apakah kita tetap mau lakukan perintah Tuhan? Apakah kita masih mau berada di tempat yang Tuhan mau? Kalau kita biasa sibuk ya dengan rutinitas sehari-hari, tanpa ikuti apa perintah Tuhan, tanpa tanya apa instruksi selanjutnya, kita lupa bahwa Tuhan itu udah pernah bebaskan kita. Kita lupa bahwa Tuhan katakan masa depan kita adalah masa depan penuh harapan dan bukan kecelakaan. Kita akan lupa bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Kita nggak akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak pakai kuasa dunamis yang diberikan kepada kita untuk bantu kita menang, to win every day. Kita nggak akan pakai kuasa Roh Kudus yang udah diberikan kepada kita. Jadi poin yang pertama, kita harus mengetahui perintah Tuhan itu apa, ikuti instruksinya. Kemudian kita wait on the Lord. Dan poin yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya baca ya, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau murid Yesus tidak berkumpul di satu tempat di waktu yang Tuhan minta, mungkin mereka akan miss dikasih urapan dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Mereka nggak akan dipenuhi karena mereka nggak tinggal di tempat yang disuruh, di waktu yang disuruh. Apakah kita masih taat di tempat yang Tuhan minta? Kalau kita masih terus dalam masa penantian, terus nantikan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kita langkah apa yang harus ditempuh. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, berarti kalau saudara sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, berarti sudah lahir baru ya. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Tapi pada saat Tuhan Yesus bilang sama muridnya, terimalah Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu ada di dalam muridnya, udah siap ditransform menjadi yang lebih baik. Sudah terima, tapi belum dibaptis Roh Kudus, atau belum penuh sama Roh Kudus. Kenapa sih? The next question, kenapa sih kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Kayaknya I'm doing okay, saya nggak perlu dipenuhi Roh Kudus, saya hidup baik-baik aja. Kenapa? Murid Tuhan Yesus, sebelum dia bersaksi, mereka harus terima kuasa Roh Kudus terlebih dahulu sebelum mereka bersaksi. Jadi setelah terima baptisan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi murid Yesus itu banyak kan orang Galilea ya. Tapi di hari itu mereka bangsa Yahudi banyak berkumpul di hari Pentakosta.
Ada bangsa Yahudi dari berbagai dunia, mereka datang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Tapi mereka kaget, loh murid Yesus ini kok tiba-tiba bisa bicara bahasa saya, tiba-tiba bisa bahasa Arab, tiba-tiba bicara bahasa Mesir, tiba-tiba bicara bahasa Mesopotamia, dan begitu banyak bahasa native dari orang-orang yang lagi datang. Semua orang yang dengar heran. Dan Petrus akhirnya katakan bagaimana Yesus itu adalah Mesias. Dia lakukan begitu banyak mukjizat. Kemudian tapi dia disalibkan dan dia bangkit di hari ketiga. Dan akhirnya sekarang ini Tuhan ini sudah ada di surga di kanan Bapa. Dan dia mempunyai kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya. Kemudian orang-orang ini katakan, kami harus bagaimana supaya kami bisa selamat? Kata Petrus, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian di hari itu 3.000 orang percaya dan dibaptis. Jadi Roh Kudus bekerja melalui mulutnya murid Tuhan Yesus ya, sehingga mereka dimampukan berkata-kata dengan tepat, sehingga bahasa asli orang-orang di situ mereka bisa pakai kata-kata itu. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, orang pikir mungkin cuma bisa bahasa roh ya, bahasa kita nggak ngerti ya. Bukan cuma bahasa roh, tapi kita dimampukan berbahasa yang lain. Kita lakukan bukan hanya berbahasa lain, tapi kita dimampukan untuk melakukan hal yang sebelumnya kita nggak pernah bisa. Kita nggak tahu kita bisa, tapi kita bisa karena ada kuasa Roh Kudus. Mulut kita akan dikasih hikmat kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Pada saat kita bicara sama pasangan, sama anak, sama teman, sama klien, mulut kita akan punya kuasa. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan berkata-kata dengan kata yang tepat. Ada hikmat, ada wisdom, sehingga ada kuasa, ada power pada waktu kita bicara. Tuhan Yesus, pada waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun ya, untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus sendiri tidak memulai pelayanan sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pada saat dia sudah dipenuhi Roh Kudus, maka pada waktu dia dicobai si iblis selama 40 hari, Tuhan Yesus bisa menang. Kalau kita dipenuhi sama Roh Kudus, mungkin kita akan dibawa ke tempat yang kita nggak suka, tempat yang kita akan dibawa ke tempat yang kita nggak nyaman. Tapi karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan bisa menang dalam segala challenge yang kita hadapi. Tapi karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa ampuni orang-orang yang kita nggak suka. Karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melawan orang-orang yang sepertinya sekitar kita yang coba jatuhin kita. Kita akan bisa melawan dan kita bisa menang. Gak peduli siapa saudara, siapa masa lalu saudara, apa yang saudara mampu atau gak mampu lakukan, Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Pada saat dipenuhi Roh Kudus, maka kita seperti ditransform, kita berubah menjadi orang lain. Ada Saul dikatakan dia menjadi orang yang berbeda. Tadinya dia itu nggak confident, tapi jadi orang sangat percaya diri. Urapan kuasa Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, tapi akan merubah diri saudara. Diri saudara akan ditransform menjadi orang yang lain. Saudara akan berubah menjadi seperti ciptaan yang Tuhan mau. Tuhan menciptakan setiap kita ada purpose-nya ya. Tapi bentukannya, the shape, the molding, itu Tuhan yang tahu. What is the best design for us? Seperti apa kita mau dijadikan, Tuhan yang paling tahu. Tapi masalahnya kalau kita ikutin kedagingan kita akan menjadi, belum tentu menjadi versi yang Tuhan mau, tapi menjadi versi yang kita mau. Makanya hanya dengan Roh Kudus yang mampukan kita untuk tinggalkan semua dosa kita. Saul dengan kuasa Roh Kudus, dia bisa menjadi raja. Kita dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa diubahkan menjadi seseorang yang penuh dengan kuasa. Jadi Roh Kudus itu kan dilambangkan biasa dengan oil ya, dengan minyak. Kita biasa mengisi kendaraan kita dengan minyak ya, atau bensin supaya mobil kita bisa jalan jauh.
Ada gambarnya ya. Biasa kita pakai mobil atau kendaraan untuk membawa kita kepada tujuan. Kalau ini empty ya, udah nggak bisa jalan mobilnya ya. Tapi kalau misalnya mobil bensinnya full, kita bisa jalan. Kalau tangki bensin kita empty atau kosong, berarti mobil ini bisa mati kalau kita nggak isi-isi. Ya, mobil itu ibaratnya seperti kita. Bensin itu seperti Roh Kudus. Untuk kita sampai to our destination, untuk kita sampai ke tujuan kita, kita butuh minyak, kita butuh Roh Kudus. Kita nggak akan sampai-sampai kalau bensin kita itu suka empty, suka kosong. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita sampai ke tujuan akhir. Perjalanan yang kita jalani saat ini mungkin challenging. Perjalanan yang kita jalani saat ini mungkin berbatu-batu. Perjalanan yang kita jalani saat ini mungkin terlalu mendaki, terlalu sulit. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, kita akan bisa melewatinya. Asalkan kita pastikan mobil kita itu terus full tank. Roh Kudus itu terus penuh. Kita harus pastikan Roh Kudus tetap penuh di dalam kita. Terus isi dengan firman Tuhan. Terus rajin berdoa. Terus rajin beribadah, datang ke gereja. Terus kasih kesaksian, kasih testimoni bagaimana kebaikan Tuhan. Robert, bisa tolong? Terus kita berkumpul sama teman-teman di gereja, sesama beriman. Dan terus pastikan Roh Kudus terus berapi-api di dalam kita. Di MIC Church, this is the year of the double grace. Tahun double grace. Untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan sediakan, kita harus tahu apa sih perintah Tuhan, apa instruksinya. Kita harus tahu what is the next step. Dan kita harus pastikan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa memenuhi panggilan kita. Pada saat kita lakukan perintah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi itu akan ada dampaknya untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk sekeliling kita, dan bahkan bisa berdampak pada generasi kita. Bersiap-siap untuk minta sama Tuhan, God, what is the next step? Apa instruksi selanjutnya? Minta Tuhan saat ini, penuhi Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga bisa memenuhi tujuan Tuhan sampai garis